Waspada penyalahgunaan whipping masih kita bahas dalam dialog arah angin di malam hari ini, masih bersama dengan Mbak Cassandra, psikolog klinis dan forensik, lalu juga Pak Rikwanto dari Komisi 3 DPR RI dan juga Pak Supianto dari Kepala Laboratorium BNN. Saya kembali ke Pak Supianto. Pak Supianto, artinya apakah ini kemudian masih belum diatur atau dimasuk ke dalam regulasi narkotika di Indonesia terkait dengan gas N2O ini, apa sebetulnya seperti apa? Karena memang kalau menurut Global Drugs Survey di tahun 2021, N2O ini kan adalah zat ke-10 pemberi efek rekreasi terpopuler di bawah dari ganja, kokain, amfetamin begitu. Bagaimana kemudian secara regulasi di Indonesia sendiri, Pak Supi? Ya, jadi secara regulasi N2O masih belum diklasifikasikan dalam golongan narkotika maupun psikotropika. Memang secara global sudah dimasukkan di dalam pre-review untuk WHO atau Badan Kesehatan Internasional. Pre-review ini artinya seperti apa? Pre-review artinya bahwa ada beberapa negara atau beberapa pakar menyatakan bahwa ini perlu diatur regulasi dimasukkan dalam kategori narkotika atau psikotropika karena berbagai dampak pertimbangannya. Tetapi setelah dikaji oleh banyak tokoh yang lain ternyata belum masuk memenuhi syarat untuk masuk di dalam kategori itu. Karena masih digunakan untuk medis, digunakan untuk apa? Itu salah satu pertimbangan. Makanan. Kemudian termasuk juga dampak terhadap pengguna itu juga menjadi pertimbangan. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan untuk masuk sebagai golongan narkotika atau psikotropika. Karena masih dalam pre-review, maka negara-negara lain, termasuk kami di Indonesia juga belum bisa mengajukan di dalam forum komite narkotika, psikotropika dan prekursor untuk dibahas penggolongannya. Untuk dimasukkan narkotika atau psikotropika. Tapi kita tidak mau jatuhnya banyak korban sehingga pada akhirnya telat untuk membuat suatu regulasi atau memperketat regulasi. Apa yang kemudian akan dilakukan BNN dan juga lintas sektoral begitu? Jadi kami akan melakukan kolaborasi lintas sektoral baik dengan Polri, dengan Kemenkes, terutama juga dengan Badan POM yang memang punya kewenangan untuk mengawasi. Pada tahap ini adalah kita masih menilai bahwa ada kelemahan di dalam pengawasan, baik di tingkat proses produksi, distribusi maupun konsumsi. Bagaimana ini bisa, misalkan seharusnya adalah digunakan di industri kuliner, tapi faktanya bahwa yang diproduksi itu kapasitas yang diproduksi itu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar untuk industri kuliner. Ini kan menjadi tanda tanya. Kemudian distribusi juga demikian tidak mengarah pendistribusiannya, baik itu di tingkat promosi dan seterusnya, itu malah mengarah di penyalahgunaan. Itu yang akan kita lakukan pengetatan di bidang pengawasan. Artinya longgar secara pengawasan. Bagaimana Pak Rikwanto komentar Anda dari DPR? Ya, kita coba selusuri ya berbagai macam sumber tentang whipping ini. Dan memang gas tertawa ini bukan barang baru. Bukan barang baru? Bukan, tuh kalau nggak salah saya ditemukan sejak 1772 ya. 1772 ya Pak? Iya, jadi yang menemukan tuh ya ketawa-tawa juga. N2O ini artinya untuk gas N2O ini. Jadi setelah itu ternyata gas ini bisa membuat efek-efek yang halus sedikit ya bagi penemunya. Kemudian dalam perkembangannya diberikan kepada kedokteran untuk anestesi ringan. Ya, kedokteran gigi maupun operasi ringan. Nah berikutnya ternyata bisa buat kendaraan bermotor, menambah daya, juga untuk safe ya, whipped cream dan lain-lain. Nah belakangan ini kan ada tren yang tidak baik sebenarnya. Jadi gas ini dibuat dan dijual khusus untuk orang-orang yang ingin menikmati sensasi berbeda daripada mungkin narkotika yang lain ya. Jadi dikemas khusus memang untuk orang-orang yang mau menggunakannya dengan harga yang tadinya mungkin murah ya, sekitar puluhan ribu sampai jutaan. Jutaan sekarang. Nah, jadi ini secara ekonomi baik sekali untuk yang memproduksinya. Tapi bagi yang menggunakan sebuah tren yang baru yang perlu dicoba mungkin bagi mereka-mereka itu. Dan efeknya kelihatan, kita nggak tahu ya artis kemarin yang meninggal itu apakah salah satunya karena menghirup NO2 ini. Nah, itu perlu dibuktikan juga. Tapi memang dari tadi medis katakan kan, ini bisa hipoksia, artinya kekurangan oksigen baik di paru-paru maupun di otak.
bisa kematian mendadak. Ini nggak bagus untuk remaja-remaja kita ataupun penikmat yang sensasi ini untuk ke depan. Jadi saya berharap dari BNN segera menentukan ini berbahaya atau tidak, supaya pengawasan diperketat atau penjualnya bisa dikenakan sanksi. Ya, kasihan remaja-remaja kita, teman-teman kita itu saking asiknya menikmati tren yang baru berkembang, mereka hilang nafasnya, hilang nyawanya dengan sia-sia. Saya lihat-lihat mereka kadang-kadang taruh di balon ya. Balon itu dijual keliling tuh di tempat hiburan. Sup. Atau kepalanya dimasukin plastik. Digasat gitu loh. Nah itu kan lucu-lucuan, tapi bahaya itu. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Harapan saya dengan kejadian kemarin, walaupun nggak ada kaitan langsung, patut diduga saja ya. Nah tren ini hilang lah. Jadi dari BNN, mungkin dari BP POM, membuat sebuah pernyataan tegas untuk ini tidak boleh lagi dilakukan kecuali untuk kepentingan medis dan untuk kuliner. Ya, untuk yang buat main-main seperti itu jangan lagi menjadi tren yang sedang berkembang saat ini. Artinya Komisi 3 mendorong agar lebih ada aturan secara tegas begitu mengatur terkait dengan penjualan, salah satunya itu ya kemudian yang dikatakan. Betul, memang sudah mengarah kepada industri ya, industri yang menguntungkan, membuat orang teler sesaat, tapi harganya lumayan mahal itu. Ini berbahaya ya, karena bisa kerusakan saraf dan kematian mendadak. Saya ke Mbak Cassandra. Mbak, artinya kalau berbicara terkait dengan dari sudut pandang psikologi begitu, apa yang kemudian membuat tren yang berbahaya ini begitu cepat menarik perhatian publik juga, dan ini berkembang di media sosial semenjak ada kematian dari salah satu influencer yang dengan spekulasi yang beberapa waktu kemarin adanya whipping di apartemennya. Bagaimana kemudian secara psikologi Anda menjelaskan? Yang jelas kan memang walaupun kita ketahui para penyalahguna ini bervariasi dari yang paling muda sampai mungkin usianya sudah lanjut ya. Tapi memang yang paling banyak kan adalah remaja, dan yang jelas karakteristik yang memang paling khas itu sangat menunjukkan mereka sebagai pihak yang menimbulkan demand ini. Artinya dia memang ingin untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan ini karena yang pertama jelas rasa ingin tahu. Ketika rasa ingin tahu ini biasanya pada remaja, dewasa muda, pengen tahu apa sih gitu ya. Lalu kemudian juga ada kebutuhan yang ketika mereka yang mungkin ingin gaya, makanya ada istilah FOMO juga. Nah persoalannya adalah ketika ada karakteristik yang ketiga. Jadi misalnya mereka itu merasa bahwa hidupnya kurang bergairah, kurang ceria, kurang semangat, kurang berwarna apabila tidak diisi dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Yang seharusnya secara ideal adalah remaja, dewasa muda ya kita harus sibuk membangun negeri. Sibuk menimba ilmu, meningkatkan intelijensi, sekolah yang baik, pendidikan untuk bersiap-siap menerima penugasan berikutnya sebagai pemimpin masa depan begitu kan. Tetapi kan kembali lagi karena merasa hidupnya kurang bergairah, kurang ceria, sehingga akhirnya mereka tertarik untuk mencoba. Nah persoalannya adalah tadi saya juga baru terkejut dari Pak Rikwanto menyebut bahwa ini udah lama nih 1700. Dia berarti kan ini ada semacam tulisan-tulisan yang kemudian dibaca ulang, lalu kemudian ada orang anak-anak atau remaja-remaja atau dewasa muda yang kemudian mencoba kembali bereksperimen. Nah ini yang tentu saja harus ditangani. Saya berharap juga dengan diskusi kita malam ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, terutama keluarga Indonesia, supaya jangan sampai anak-anak dewasa muda itu jadi terlibat. Karena ketika mereka mungkin minta izin kepada orang tuanya untuk pergi bersama temannya, lalu kemudian mungkin ada pesta party karena tadi ada mungkin ada balon, ada minum atau ada makanan begitu ya, lalu kemudian lucu-lucuan, ya ini cuma lucu-lucuan aja gitu. Nah ini yang harus diketahui bahwa tidak ada yang lucu kalau misalnya ternyata sampai harus mengorbankan, yaitu tadi kan karena tadi namanya aja dinitrogen monoksida, lalu kemudian ketika dikonsumsi, ketika dihirup yang seharusnya tidak, dan itu menimbulkan kehilangan atau kekurangan oksigen di dalam otak ya. Nah otomatis ketika otak kehilangan oksigen dia akan mempengaruhi
semua fungsi tubuh kita. Nah, mungkin ketawa sejenak, teler sejenak, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Nah, ini yang harus bisa dipahami, jangan sampai remaja kita terbawa. Apapun alasannya, mau ingin tahu, mungkin ada dorongan ini, kebutuhan ingin tertawa-tawa, mungkin karena hidupnya merasa sedih gitu. Tapi kalau misalnya memang hidupnya susah, sedih dan lain sebagainya, ya harus dicari akal gimana caranya mengatasi itu, bukan dengan solusi-solusi yang singkat tetapi berbahaya ini. Oke, hipoksia sampai dengan kematian bahkan efeknya itu yang kemudian harus kita perhatikan secara bersama-sama. Tapi saya ke Pak Supy kembali. Pak Supy, tadi Mbak Cassandra juga sudah menyebutkan, artinya Pak Rikwanto juga sudah menyebutkan, tidak hanya berkembang di klub-klub malam, tapi ternyata kemudian berkembang di beberapa private party ataupun mungkin perayaan-perayaan ulang tahun begitu. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita secara bersama-sama begitu. Nah, pantauan dari tim intelijen dari BNN sendiri, apakah kemudian di lapangan penggunaan dari whipping ini juga berkembang tidak hanya di klub malam atau mungkin di penggunaan sehari-hari, itu seperti apa sebetulnya Pak? Iya, seperti yang Bang Ardianto sampaikan tadi bahwa memang penggunaan atau penyalahgunaan yang tepatnya ya whipping ini tidak hanya di klub-klub malam. Memang ada beberapa yang sudah kita pantau adalah di private party. Oke. Yang memang dibikin, jadi partainya memang dibikin tujuannya adalah untuk ngebalon bahasanya atau nge-whip. Ya, bahasa-bahasa sekarang kan seperti itu. Iya. Jadi partai dibuat sedemikian rupa sehingga ada wahana, ada tempat untuk menggunakan atau menyalahgunakan whipping itu. Whippets ya sebutannya untuk anak-anak sekarang begitu. Ya. Ya. Artinya ini kan sudah tercium lama begitu Pak Supy. Di beberapa klub malam juga tadi Anda sebutkan pantauan dari tim intelijen juga sudah lama begitu artinya. Iya betul. Tetapi kembali lagi bahwa BNN adalah terkait dengan kewenangan. Ya. Kewenangan kami adalah menangani terkait dengan narkotika. Oke. Sehingga yang terkait dengan N2O karena bukan narkotika. Sehingga kami di lapangan akan menyerahkan kepada yang lebih berwenang yaitu Badan POM. Sehingga penegakan hukum akan dilakukan oleh Badan POM. Namun demikian karena ini adalah menyangkut generasi muda bahwa semua lembaga negara itu bertanggung jawab penuh untuk mengatasi ini. Ya. Kami dalam rangkaian ini bukan ingin overlap kewenangan lembaga lain, tetapi lebih pada proses bagaimana kita mencegah. Karena perlu diketahui bahwa sesuai dengan gateway hypothesis of addiction, bahwa ketergantungan itu bermula dari sesuatu yang penyalahgunaan yang sederhana, kemudian meningkat sampai pada tingkat yang paling bahaya. Nah, awalnya orang bisa merokok, kemudian pakai vape. Vape sekarang juga banyak sudah disalahgunakan diisi narkotika. Narkotika salah satu. Kemudian salah satunya juga menyalahgunakan whipping ini. Tapi ini sebagai pintu masuk untuk penggunaan narkoba. Sehingga kami punya kepentingan di sini untuk mencegah jangan sampai penggunaan whipping ini sebagai pintu masuk untuk menyalahgunakan narkoba. Oke, lintas sektoral ini bekerja sama, seharusnya BPOM juga hadir di malam hari ini, tapi sampai dengan saat ini masih belum mengirimkan perwakilannya begitu, seharusnya kita berdiskusi juga bersama dengan BPOM. Tapi kalau berbicara terkait dengan pencegahan, artinya apa yang kemudian harus diatur lebih ketat lagi? Penjualannya kah? Atau seperti apa prosedur yang harus kemudian juga dijalankan ini Pak? Terkait dengan pencegahan, tadi saya sampaikan bahwa ada 3 hal yang harus disentuh, mulai dari produksi. Produksi kan harus sesuai dengan peruntukannya. Ya. Kalau kita cek di beberapa kafe yang menggunakan whipped cream charger sebutannya ya, atau nitrous oxide charger, itu yang dipakai adalah rata-rata adalah untuk ukuran yang hanya 8 gram. Yang kecil ya, artinya yang kecil segini aja, 8 gram. Itu sesuai dengan ukuran pada dispenser, whipped cream dispenser. Itu yang paling banyak digunakan. Tetapi faktanya bahwa yang dipromosikan itu malah yang besar. 600 sampai ada 2 kilo, sampai ada 3 kilo. 3 kilo ya. Nah sekarang targetnya siapa? Kalau bukan untuk penyalahgunaan. Artinya di tingkat produksi juga harus diawasi. Distribusi. Sekarang kalau distribusi, kepada siapa? Sekarang yang ukuran besar ini kepada siapa? Kalau kita cek di kafe-kafe sekelas, ya yang branded, punya branded, itu rata-rata semuanya menggunakan yang 8 gram yang kecil. Terus tingkat konsumsi, artinya bahwa faktanya bahwa itu tadi ada penyalahgunaan yang masif yang kita monitor dari hasil operasi intelijen BNN.
yang justru produksinya itu yang ukuran besar itu yang paling banyak. Nah ini kan perlu kita awasi mulai tadi saya katakan mulai dari produksi, distribusi sampai tingkat konsumsi. Oke, pengawasan yang kemudian harus dilakukan lebih ketat lagi begitu Pak Rik terkait dengan produksinya, konsumsinya, distribusinya salah satunya juga. Iya, memang tadi dibilang untuk tempat hiburan ya, kemudian parti-parti kelompok-kelompok tertentu atau kecil. Ya. Tapi yang saya coba dalami itu sudah masuk rumah, sudah masuk apartemen, ya, yang dibilang tadi tabung segini sampai paling besar. Ya. Nah kalau di tempat tertentu ya, tanda petik saya nggak nuduh, itu dijual per balon. Semprot jadi balon, kasih satu orang, balon kasih satu orang gitu. Itu ada harganya. Oke. Nah kemudian kalau yang gede segitu tanggung itu masuk ke rumah, nanti manggil teman-teman, yuk kita whipping sama-sama gitu. Jadi ini bukan barang yang baru-baru saja beredar, sudah banyak ini. Sudah banyak. jadi tren. Artinya juga bahaya juga kalau begitu kan. Berbahaya. Apa kita tunggu korban-korban lagi yang nggak sadar, dia mau coba happy, tapi kematian mendadak. Jadi tolong POM, BNN itu lebih serius ya. Kalau perlu buat gebrakan lah. Yang produksi siapa sih? Di sini ada loh. Ya. Gebrakan seperti apa yang Ya seharusnya dilakukan? datangilah, walaupun tidak harus menangkap langsung kan. Temui, oh ini yang buat ini. Yang merek ini, oh ini yang buat ini merek ini, paling nggak ada efek deteren ya di situ ya. Oke, karena tidak hanya webnya yang diblokir oleh Kominfo, artinya juga harus mendatangi produsen masing-masing. Ya, yang jelas dia buat tabung segitu sampai besar itu bukan buat kue, itu memang buat bagi-bagi, buat disep supaya ada harganya, harga jual nilai ekonomis yang buat happy itu ya beda sama buat kue, pasti gede harganya itu, dan itu industri bagi mereka. Oke. Ya itu yang industri untuk mematikan orangnya. Kita harus peduli, ya harus dicegah itu. Ya, buat gebrakan begitu. Ya. Mana sih yang buat di sini ada tuh. Walaupun mungkin begitu datangin alamatnya nggak ada ternyata. Walaupun tertulis jelas bisa jadi. Baik. Ya. Menarik ini apa yang kemudian disampaikan Pak Rikwanto, apakah kemudian karena background ada polisi begitu harus juga mendorong juga begitu. Betul. Hal-hal yang harus. Ini wujud kepedulian ya. Ya. Jadi ada gebrakan-gebrakan seperti itu, bahwasanya ini memang berbahaya. Tidak harus langsung, oh kamu salah, kamu ikut narkotika, undang-undangnya kamu ditangkap, nggak gitu juga. Ya, tapi menunjukkan kepada mereka, kamu jualan barang-barang yang nggak benar itu, ya, jadi penyalahgunaan. Hentikan sekarang, atau tunggu undang-undang yang baru mungkin. Bisa jadi kan, kalau memang itu sangat berbahaya, kita buat undang-undang lagi kalau perlu. Oke, saya langsung ke Mbak Cassandra lagi, artinya banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan whipping ini. Anda menilai dinamika sosial apa yang kemudian terbaca begitu dari penyalahgunaan whipping ini, Mbak Cassandra? Ya, yang jelas kalau di praktek ini kan pasti selalu ada yang menjadi supplier atau supply gitu kan. Jadi dengan alasan tujuan untuk keuangan finansial, mau untung, lalu dia memanfaatkan kebutuhan. Nah dari demand ini juga dari masyarakat yang remaja, dewasa muda yang juga ingin, dia tahu ini ada celah gitu kan. Nah ini yang harus memang, makanya sekali lagi BNN biasanya kalau memberikan, mengatasi masalah ini kan selalu menangani supply-nya, supply-nya tadi mesti ditegur dan lain sebagainya, lalu kemudian demand-nya juga ada program-program prevensi, lalu juga mungkin kalau yang sudah terkena berarti ada terapinya gitu. Nah tapi kembali lagi bahwa kalau kita mau jujur bahwa di Indonesia sendiri masalah adiksi ini kan juga sangat lama sekali gitu ya. Udah dari tahun berapa ini selalu ada dan selalu tergantikan. Ketika ditangkap lalu muncul lagi yang baru. Dan ketika yang ini ditangkap muncul lagi zat yang baru gitu. Nah ini sekali lagi bahwa tentu saja pemerintah itu ya tentu harus didukung oleh masyarakat juga harus makin pintar. Karena kembali lagi fenomena ini tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu hal yang wajar dan normal. Dan tentu saja masyarakat harus terus meningkatkan pengetahuan dalam hal ini ya. Orang tua terutama. Tadi sudah disampaikan Pak Rikwanto bahwa ini masuk ke rumahan nih gitu kan. Yang tadi juga saya juga ingin menyampaikan bahwa mereka masuk di dalam ruang-ruang privat anak-anak ini bisa jadi pulang kuliah, yuk kita kumpul di situ. Pestanya nggak pesta besar-besar, kecil-kecilan gitu ya.
Nah ini yang menjadi persoalan gitu, dan bahkan ketika mereka datang misalnya ayo ikut ke sini ya, misalnya anak baru kuliah, baru masuk gitu kan, lalu kemudian nggak tahu. Nah ini yang sebenarnya kembali lagi harus selalu menggalakkan, melakukan. Saya itu juga terlibat di BNN, BNNP itu dari tahun 2000-an gitu ya. Bayangkan dari 2000-an terus ikut di dalam P4GN untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tapi kan masyarakatnya sendiri juga harus aktif, tidak hanya mengandalkan dan menunggu dari BNN untuk memberikan pembekalan dan psikoedukasi atau hari ini mungkin kita diskusi. Jadi dengan berkembangnya aktivitas yang bermacam-macam ini salah satunya. betul, Ya. karena satu kan nggak mungkin kita harus terus-menerus ini. Jadi kembali lagi masyarakat harus lebih cerdas, terutama orang tua Indonesia harus selalu membekali anak-anak, remaja mereka sebelum mereka tumbuh menjadi dewasa muda untuk bisa, ada satu tagline itu yang paling penting adalah untuk bisa senang, happy, memiliki kehidupan yang menyenangkan sebagai remaja atau dewasa muda, itu justru harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu kan. Jadi dan harus tahu bahwa hal-hal tertentu tuh harus dihindarkan. Jadi ketika misalnya mungkin datang ke rumah temannya yang sudah mulai ini ada kegiatan seperti ini gitu ya, harus jeli, harus Tapi kan tahu. ada kefomoan itu tadi, ada rasa penasaran yang sangat luar biasa itu yang nggak Betul. bisa dipendam gitu Mbak. Iya, itulah kembali lagi bahwa kita juga harus jadi generasi muda yang tidak hanya terpaku kepada FOMO bahwa oh ikutan, oh itu ada balon, oh ya juga pengen ngerasain gitu. Lah kalau ngerasain balon terus kemudian resikonya adalah kematian mendadak bagaimana gitu kan? Ini yang bahaya sekali gitu. Jadi kembali lagi bahwa fenomena ini bukan sesuatu yang harus ditiru, bukan sesuatu yang harus diwajar dan dimaklumi. Justru harus diwaspadai. Jangan sampai berulang kembali karena dari tahun 1900-an itu kita selalu memberikan psikoedukasi dan lain sebagainya akan menjadi sia-sia seandainya kemudian kalau remaja sama dewasa muda hanya melihat, kan ini kan dengan adanya teknologi informasi akan menjadi semakin masif gitu karena mereka bisa belajar sendiri. Nah artinya dengan adanya informasi dari teknologi ini tentu harus bisa betul-betul disikapi oleh profil psikologis yang cerdas, yang juga bisa memilah-milah mana yang boleh dilakukan dan tidak. Dalam hal ini tentu keluarga sangat memegang peranan penting. Keluarga tentunya berperan ya artinya. Pak Rick, ini kan sudah diblokir begitu untuk web dari situs pembeliannya, tapi celahnya masih ada begitu, pemesanan lewat WhatsApp bagi yang sudah pernah melakukan pembelian sebelumnya begitu. Apa yang kemudian harus dilakukan sesegera mungkin ini? Selain juga tadi terkait dengan produksinya, terkait dengan distribusi dan juga konsumennya ini harus juga ditelusuri. Ya kita harus berani menyatakan ya, itu whipping berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan bicara lucu-lucu senang-senang lagi lah, ya yakin ditegaskan aja. Kemudian yang kedua harus kita dobrak itu si penjual siapa, kemudian distribusinya kemana aja, angkat itu. Kemudian dia diarahkan kepada siapa saja, remaja rumahan, remaja apartemen, ya pesta-pesta kecil, pesta-pesta besar, tempat hiburan. Kita lemparkan saja ke floor itu supaya mereka bisa, masyarakat bisa tahu betul ya apa itu. Kemudian saya mohon kepada tokoh-tokoh tertentu ya, termasuk influencer loh. Biasanya influencer tuh sasaran dari siapapun yang ingin buat produknya itu punya nilai tinggi dan punya nilai buat promosi tinggi ya. Nah, influencer itu kadang-kadang secara langsung nggak langsung itu umpamanya di suatu tempat dia pegang apa, ya kan? Dia sebut apa, dia pakai apa. Itu sangat menarik bagi orang-orang lain yang memang mengidolakan dia. Nah, hati-hati rekan-rekan influencer ini ya, jangan sampai termakan oleh pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dan memanfaatkan dia. Ya, ini penting sekali. Jadi kalau jadi influencer tuh coba edukasinya yang bagus kepada masyarakat ya. Efek influencer ini yang sangat luar biasa tadi kata Pak Rikwanto, Mbak Cassandra. Ya, ini juga artinya masyarakat kita tuh kan sangat suka dengan hal-hal yang dipromosikan melalui media sosial begitu ya. Dan walaupun saat ini sekarang mulai bergeser influencer ini mungkin karena rate-nya yang tinggi kemudian digantikan oleh orang biasa. Nah, orang biasa juga yang seperti mungkin
yang kita kenal saja gitu. Nah, itu juga harus bisa punya kesadaran dan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan hal-hal yang sifatnya membahayakan seperti ini gitu. Jadi ini kembali lagi tentu dibutuhkan ketegasan dan pernyataan tegas dari pemerintah bahwa ini harus dihindarkan dan tidak boleh dilakukan. Dan tentu saja ketika media sosial bisa dipenuhi oleh orang-orang yang lebih bertanggung jawab, nah ini tentu bisa memberikan dampak kepada orang-orang yang lain untuk menghindari dan tidak melakukannya. Oke, nanti kita tentunya masih akan membahas lagi bagaimana kemudian kita melihat celah pengawasannya, apa yang kemudian juga akan dilakukan ke depan, meskipun tadi peran dari BNN sangat luar biasa terkait dengan pencegahan, ini yang kemudian kita harus kedepankan, selain juga BPOM yang kemudian juga harus bekerja sama, Barreskrim juga mungkin diperlukan ya Pak ya, artinya menelusuri secara dalam terkait dengan produsen ini. Usai jeda kita masih akan kembali saudara membahas terkait dengan tema kita kali ini, waspada penyalahgunaan dari whipping. Usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami.